Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran biologi untuk jurusan asisten keperawatan. Jadi hari ini kita sudah masuk di materi tentang klasifikasi jamur. Jadi sebenarnya minggu lalu itu kita sudah masuk di dua divisi, tapi karena PPT-nya saya perbarui, jadi kita kilas balik lagi kembali ya. Jadi sebelumnya kita kilas balik ke materi-materi awal. Jadi yang pertama kita ketahui sebelum kita mempelajari bagaimana kita membedakan antara divisi jamur yang satu dengan divisi yang lain. Pertama itu kita belajar tentang bagaimana struktur dari fungi ini atau jamur ini. Nah, secara umum ini strukturnya walaupun banyak jamur yang punya bentuk yang beraneka ragam, tetapi ada struktur yang paling umum. Nah, umumnya dia punya tudung yang kayak payung ini. Terus ada lamela yang kayak lembaran-lembaran di bawahnya. Nah, di dalam lamela ini terdapatlah hifa yang ada inti selnya, ada septanya. Dan setelah itu biasanya kalau misalnya kita punya jamur yang ada cincin-cincinnya, biasanya ada salah satu contoh jamur yang beracun, buah nomor narik dan punya cincin seperti ini. Selain itu dia punya stip atau tangkai buah. Tangkainya. Terus dia punya volva yang bentuknya kayak cawan seperti ini bagian bawahnya di ujung bawah. Dan ada yang sekumpulan hifa itu yang membentuk miselium. Seperti akar seperti ini. Nah, dari strukturnya itu kita bisa lihat bahwa ciri-ciri jamur itu sebagai berikut. Nah, jamur itu biasanya disebut juga ada istilah lainnya, ada kapang, lagi dan kamil dan cendawan. Nah, kapang itu adalah jamur yang pada tahap reproduksi aseksualnya, pada saat dia masih di tahap aseksual. Contohnya kapang roti atau Rhizopus. Terus lagi dan kamil itu untuk menyebut jenis jamur yang besar satu. Sedangkan cendawan digunakan untuk menyebut jamur saat membentuk tubuh buah. Jadi tubuh buah itu seperti ini ya, tubuh buahnya. Terus ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Ini uni satu, multi banyak, terus dia tidak motil atau tidak dapat bergerak. Terus dia eukariotik. Selain itu dia punya dinding sel yang terdiri dari kitin, selulosa, dan tidak mempunyai klorofil. Sehingga karena dia tidak punya klorofil, dia bisa bersifat heterotrof. Nah, di mana heterotrof ini ada yang sifatnya saprofit, ada yang parasit. Terus dia tidak fagotrop atau dia tidak memakan sel-sel yang lain. Terus dia dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual dengan kawin dan tidak kawin. Terus dia terdapat miselium, itu ciri-cirinya. Jadi makhluk hidup yang punya miselium itu cuma jamur. Jadi jamur ini punya ciri-ciri yang berbeda dengan tumbuhan sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam kingdom plantae atau kingdom tumbuhan, sehingga kita sehingga fungi ini atau jamur ini mempunyai kingdom tersendiri sehingga punya klasifikasi yang berdiri sendiri. Nah, cara hidupnya dia bagi tiga secara umumnya ini. Saprofit, dia itu berarti dia hidup di makhluk hidup yang telah mati. Parasit itu dia hidup pada makhluk hidup yang menjadi inangnya. Ini bisa manusia jadi inangnya, contohnya itu kayak panu. Ini saprofit misalnya jamur yang ada pada roti. Terus dia bersifat juga mutual. Jadi saling ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang ditempati dan dia. Dimana keuntungan dia itu bisa bersifat menguntungkan inangnya atau tempat yang ditempati. Nah, dia itu terbagi menjadi 4 divisi. Jadi secara umum ini fungi terbagi menjadi 4 divisi. Nah, pembagian divisi ini berdasarkan dari bagaimana dia bereproduksi dan bagaimana bentuk dari tubuhnya juga. Tapi yang paling utama itu adalah bagaimana dia bereproduksi. Nah, dia terbagi menjadi Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, divisi pertama ini yang Zygomicota ini sudah saya jelaskan minggu lalu sebenarnya. Kita bisa lihat dia berproduksi secara seksual dan aseksual.
seksual dengan konjugasi, sedangkan aseksualnya dengan menghasilkan spora yang terkandung dalam conidium atau sporangium. Nah, hifa dari fungi ini tidak bersepta atau non-septa, jadi tidak bersekat-sekat. Hifanya relatif besar dan berkembang baik dengan miselium yang bercabang-cabang yang umumnya hidup terestrial atau hidup di tanah-tanah atau daerah yang agak kering, daerah tanah-tanah seperti itu ya. Terus di sini contohnya Rhizopus dan Mucor yang struktur dan penampilannya hampir sama. Hanya pada Rhizopus itu terdapat percabangan, sedangkan hifa ya adanya percabangan hifa khusus yang menembus substrat yang menyerupai akar yang disebut dengan rhizoid. Nah, Zygomicota ini bisa dilihat contohnya seperti ini. Nah, ini yang dikatakan hifa yang bersekat. Ada sekat-sekatnya. Nah, ini jenis hifa yang tidak bersekat atau tidak bersepta. Nah, punya Zygospora, di mana Zygospora itu adalah jenis spora aseksualnya yang berdinding tebal pada masa istirahat sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Jadi ini jenis kelompok divisi jamur yang sporanya itu sangat bisa bertahan lama. Pada saat kondisi kondisi lingkungannya tidak sesuai seperti lingkungan untuk hidupnya, dia akan mengalami fase-fase dormansi seperti halnya pada biji. Dia punya hifa bercabang dan tidak bersekat atau cyanositik dengan dinding sel dari zat kitin. Jadi zat kitin ya, zat penyusunnya, dinding selnya jadi licin. Punya 3 tipe hifa, itu stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Jadi ini hifa stolon yang menjalar, dia punya hifa rhizoid yang seperti akar, terus ada sporangiofor yang seperti bantang seperti ini. Terus selain itu di strukturnya itu dia juga di bagian atas ini punya sporangium, jadi strukturnya cukup sederhana ya. Nah, beberapa contoh jamur Zygomicotina itu dari divisi ini adalah Rhizopus stolonifer atau jamur roti. Kalian bisa lihat gambarnya dari mikroskop. Terus ada Rhizopus oligoporus atau jamur tempe untuk pembuatan tempe. Terus ada jenis Rhizopus oryzae atau jamur tempe juga, tapi ini jamur tempe yang pada pembusukan. Kalau ini Rhizopus oligosporus pada saat pembentukannya ya. Terus ada Mucor mucedo, dia itu pengurai kotoran ternak. Jadi Mucor mucedo. Jadi ini penguraian kotoran ternak ini diperlukan ya supaya tidak menumpuk sampah hasil kotoran ternak. Terus ada Beauveria bassiana, itu pengendali hama alami. Terus ada Pilobolus yang merupakan dekomposer kotoran hewan, jadi pengurai ya sama. Terus dalam hidup Zygomicotina, sebenarnya minggu lalu sudah dijelaskan, dia 2 fase kan. Ini fase aseksualnya, ini fase seksualnya. Nah, di mana ini dia bertemu antara yang tipe yang positif yang jantan dan betina. Setelah itu terjadilah gametagenia, di mana terjadi selnya itu mengalami haploid, terus terjadi plasmogami. Plasmogami dia itu akan mengalami karyogami, sedangkan selnya itu menjadi diploid, inti selnya menjadi diploid. Terus dia mengalami fase meiosis. Meiosis menyebabkan terbentuknya sporangium. Nah, sporangium ini akan mengalami masa dormansi, dan apabila dormansinya pecah, dia akan membentuk miselia dan menjadi tumbuhan baru yang dewasa. Nah, sedangkan pada fase aseksualnya, sporangiumnya ini dia akan menghasilkan spora. Nah, di mana di sini miseliumnya ini akan langsung membentuk sporangium, akan menjadi tumbuhan yang baru, langsung jadi dewasa dari fase ini seksualnya. Terus di sini kalian bisa lihat di sini haploid selnya, di sini heterokaryotik, ini diploid 2N, berarti selnya itu 2N. Terus catatan penting kan sebelumnya jelas minggu lalu ya. Nah, pada reproduksi Zygomicotina ini pada seksualnya dengan spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium
yang masak akan pecah dan tumbuh menjadi miselium baru.